Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Oke, kita gabung lagi teman-teman di part yang ketiga nih. Tadi masih kita bicara soal buku, pekerjaan yang bagi kita berat, ternyata bagi ibu dua anak ini pekerjaan yang menyenangkan selama di rumah. Saya nggak tahu penilaian teman-teman gimana, tapi bagi saya luar biasa. Karena ini adalah pilihan beliau. Nah, ini saya udah dapat, nanti saya akan capture di samping wawancara lah, bincang-bincang namanya, bincang-bincang. Ini ada beberapa judul-judul buku dengan yang cukup unik. Saya akan tampilin satu persatu ya. Ini yang pertama judulnya tentang musim panas di atas kursi roda di Jepang. Ya, tentang jadi ini serial musim panas gitu. Badai Kurosa sosial Jepang gitu ya. Iya. Oke. Ini desainnya siapa nih? Desainnya sendiri. Gue? Gak tahu benar bagus itu. Dia pokoknya bikin sendiri. Gue? Udah nulis cover sendiri. Yang fotonya tuh yang foto temen aku TK yang di Kobe. Jadi fotonya bagus tuh, ya kan? Oke. Kita beralih ke yang buku kedua nih, tampil nih di layar ya. Musim Panas di Jepang 2009. Judul utamanya tentang mimpi malaikat kecilku gitu. Ini cover. Iya, intinya bicara tentang ini covernya yang pasti covernya semua didesain sama buku sendiri. Iya, itu desain aku. Fotonya aku tentang Michelle. Oke, nanti teman-teman menilai sendiri ya. Ini mungkin karena latar belakangnya arsitek, juga punya talenta menulis, jadi lengkaplah sudah gitu. Oke, kita di buku kedua di samping layar bisa dilihat. Ini mimpi malaikat kecilku. Singkat tentang apa, singkat aja? Tentang bagaimana dia mimpi tinggal di rumahnya Nobita kan nanti waktu TK, dan itu sudah arahnya gitu. Jadi waktu itu kita ke rumahnya Doraemon, Nobita di Kawasaki, dan dia gila banget di sana. Itu ada satu rumah yang didesain rumah Nobita, dan itu bonekanya nggak ada, tapi kerennya adalah itu kayak museum digital. Ketika si Michelle bawa tablet yang dari di sana ya, tabletnya di sana ya, dia pencet itu kelihatan ada Nobita sama Doraemon sama temen-temennya. Itu keren banget. Itu saya tuliskan, saya ceritakan begitu. Mungkin ada 1 jam ya si Michelle main dengan teman-temannya di rumahnya Nobita itu Michelle, sampai dia minta kan di kafe Doraemon, dan dia pesan makanan dengan desain-desain yang lucu. Itulah. Oke. Kita mimpi ya. Oke. Kita beralih ke buku yang berikutnya. Sama masih dalam tema musim panas ya di Jepang 2010. 2 minggu ya itu ya di sana ya. Kok 2010, 2012, 2019. Berarti desainnya ini nanti diganti deh, untuk 2010 itu diganti 2019. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Ini kan masih dalam desain, nanti kan yang cetak bisa diedit juga.
Nah, ini yang buku ketiga Ya. ini ya kita langsung ke tema judulnya aja. Misteri apa tuh? Bacanya apa? Chichibu, Misteri Chichibu dan di Cibichibu dan Kawaguchiko. Jadi memang saat itu di Chichibu tuh ada rumah yang bisa berpindah sendiri ceritanya. Terus ada cerita tentang ada manga namanya namanya lupa ya. Dan itu terjadi ada orang anak meninggal gara-gara bunuh diri dan punya teman 5 orang dan itu dijadikan manga. Dan itu aku merasa banget ketika masuk ke Chichibu, saya belum tahu cerita tentang bukan hantu ya, cerita tentang ini saya nggak tahu. Tapi aku merasa tuh nggak nyaman banget. Masuk ke sana tuh adalah daerah hutan. Tempatnya Chichibu tuh di hutan, dalam hutan. Ada foto tentang Chichibu. Nanti dikirim ya, biar ada. bisa di compare dengan ini. Ini teman-teman, ini bukan promosi buku baru ya, tetapi kita ngobrol soal hobi yang langka ini yang di rumah. Paling tidak kan pengen tampilin kita dari Kompasiana itu ada Mbak Yani Yamasita. Mbak Yani Yamasita, dia cerita tentang hantu ini. Wah, ternyata berarti saya benar-benar merinding loh selama di Chichibu. Ada yang aneh di situ. Wah, teman-teman, berarti buku yang ketiga ini cerita tentang misteri gitu loh. Ternyata misteri ternyata bukan hanya ada di Indonesia yang selama ini ya. Ya saya nggak tahu kalau di negara Eropa atau Amerika, tetapi ya ini negeri timur juga mungkin sama juga misterinya. Tapi nggak tahu sedalam apa misteri ini. Tinggal tunggu aja buku ini di launching. Kita bahas per tingkat aja. Kita beralih ke buku keempat. Langsung kita ke judulnya adalah Quality Time Mother and Daughter gitu. Ini tadi tentang mimpi malaikat kecil. Ini quality time ngapain aja nih? Ini intinya. Ya, saya tentang misalnya kayak aku ngedate sama Michelle itu di mana? Di stasiun kereta. Terus mau cerita lagi tentang bagaimana dia minta mama, yuk kita ke belanja di supermarket. Mau apa? Aku mau bikin makanan. Ya kayak gitu. Jadi saya nggak punya waktu banyak dengan Misha karena dia kerja dan sekolah. Waktu yang benar-benar full satu harian adalah cuma minggu saja, 2 kali hari minggu. Sisanya setiap hari tapi malam. Saya selalu jemput dia di tempat kerja di Sevel, gitu. Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk quality time dimanapun. Terakhir aku nulis tentang kita quality time di stasiun kereta. Jadi sekali lagi teman-teman, ini ya udahlah mau bilang promosi juga nggak masalah, tetapi inti dari buku ini menarik antara quality time antara ibu dan anak, di mana jarak memisahkan, tapi sekalipun jarak memisahkan, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang diluangkan oleh Ibu Priti bersama putri sematawayangnya ya. Memang anaknya cuma 2 ya, memang satu cowok satu cewek, tapi ya kita bilang aja putri sematawayang. Di sini mungkin akan bisa kita lihat banyak hal tentang pengalaman seorang ibu dengan anaknya. Mari kita beralih ke buku yang berikutnya yang keempat ya. Keempat ya, ini gambarnya udah di samping nih. Nah ini kita masuk ke judul aja, masih dalam serial tema yang sama, Musim Panas ya. Itu tentang Kobe dan Nara, With Love. Ya. Ini With Love-nya ini ada tagline With Love. Dan kok ada apa? Ada apa sebenarnya di sana di Kobe dan Nara? Di Kobe itu adalah teman TK. Saya baru ketemu dia setelah lulus TK. Lulus TK tuh umur tahun 75. Jadi
Saya tahu Tapi dia. ini bukan tapi kan nggak- ini bukan ki- nggak- bukan kisah cinta kan, tapi ini tentang bukan. persahabatan kan? Iya. Oke. Mereka dia datang dengan istrinya namanya Michiko, orang Jepang. Yang buat saya benar-benar saya punya sense banget adalah dia teman TK. Saya nggak pernah ketemu setelah lulus TK tahun 75. Lucu kan? Nah, tentang Kobe dan Nara sendiri uniknya di mana? Nah, kalau Nara itu adalah di Nara adalah orang di sana hidup dengan kijang. Kijangnya itu bisa menjadi buas karena dia benar-benar diterima banget di dunia manusia, sehingga dia bisa seenaknya aja dan manusia itu tidak akan membunuh dia karena kijang itu adalah kayak dewanya orang Jepang itulah gitu. Jadi tidak akan pernah dibunuh kecuali oleh pendatang. Nah, karena dia tidak merasa hebat itu barangkali ya. Seenak aja dia bisa ngambil brosur-brosur yang saya bawa dimakan, gila. Sama nggak sama apa namanya yang di Bali itu namanya di Sange, itu monyet sange Ya. mungkin perilakunya sama ya karena sudah Kan membaur dengan manusia ya, jadi kelihatannya dan mereka bisa buas kan, bisa kita bisa ngelus-ngelus bisa, tapi bisa juga bulas itu. Jadi kalau kemarin kita sempat bawa makanan apapun kita akan dikejar. Oke. Nanti kita bahas dalam segmen yang lain. Ini satu segmen pertama. Ini beberapa part saya bagi. Nanti kita mungkin membedah soal beberapa buku yang itu sama ini lebih dalam lagi. Kita masuk lagi ke itu udah 5 ya tadi? Udah ya, 5 itu 5 buku ya. Oke. Ini ditulis sekali lagi teman-teman dalam waktu 30 hari untuk merekam pengalaman Ibu Kristi selama di Jepang selama 2 minggu. 2 minggu bisa dibayangin nggak teman-teman? 2 minggu itu langsung masih diingatannya segar, langsung dituangkan menjadi tulisan. Di mana kita lagi di rumah pengennya main santai, nggak mikir kerja, mungkin tiduran atau ngapain, tapi ibu yang satu ini dia memilih untuk menulis sesuatu yang menarik. Nanti kita akan ngobrol di segmen berikutnya tentang kenapa harus memilih tentang hobi menulis ini. Ya, kita break dulu ya Ibu Kristi ya. Kita lanjut lagi. Oke.